Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena Allah itu suka yang ganjil, maka kita ulangi sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu li jalali wajhikal karim azimi sultanik. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wassalam. Coba semua. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wassalam. Alhamdulillah, ternyata semua masih ingat. Bapak Kepala Sekolah, Bapak Wakil Kepala Sekolah, dan jajaran guru serta staf tata usaha yang saya hormati, anak-anakku yang saya banggakan dan saya sayangi. Pertama-tama marilah kita ucapkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sampai hari ini, sampai detik ini kita masih diberikan nikmat berupa kesehatan dan kesempatan. Demikian pula nikmat iman sebagai anugerah terbesar yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nikmat hidayah sehingga kita juga dapat dipertemukan dengan bulan yang istimewa ini. Jadi hari ini kita akan membahas tentang keistimewaan orang-orang yang berpuasa. Bulan Ramadan saja adalah bulan yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pun orang yang melaksanakan puasa pada bulan Ramadan juga diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi apa itu kelebihan atau keistimewaan bulan Ramadan? Pertama, pahala kita dilipat gandakan. Jadi setiap amal perbuatan yang kita lakukan, amal perbuatan baik yang kita lakukan, maka itu dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang 700 kali lipat dan ada yang 10 kali lipat. Contohnya, kalian senyum saja sama temannya, itu sudah mendapatkan balasan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala 10 kali lipat. Kalau kalian membaca Al-Quran seperti tadi kita membaca surat apa tadi kita baca? Surat Yasin. Terus apa lagi? Surat Al-Kahfi. Bagi yang membaca memiliki wudu, kalau pada hari biasa itu hanya dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala 10 kali. Tapi pada bulan Ramadan ini dibalas 700 kali. Senyum juga demikian sama temannya ya. Kecuali senyum sama pacar. Kalau senyum sama pacar makruh. Jadi pahalanya, puasanya berkurang. Pahala puasanya berkurang kalau senyum sama pacar. Nggak usah pacaran.
nanti pacaran lagi. Artinya pacaran yang sehat. Misalkan kalian itu belajar kelompok seperti itu, atau berdiskusi sama teman-temannya. Jangan berdiskusi berdua ya. Kalau berdiskusi berdua sama pacar kamu itu dosa. Karena ketika kita berdua sama lawan jenis, maka yang ketiganya adalah setan. Jadi jangan mau jadi yang di tengah, nanti jadi setannya. Baik, tadi kita akan membahas tentang keistimewaan orang-orang yang berpuasa. Yang pertama, yaitu orang yang berpuasa akan menjadi orang yang bertakwa. Kenapa bisa saya katakan seperti itu? Karena Allah sendiri sudah menjamin di dalam firman-Nya bahwa orang-orang yang berpuasa mereka akan menjadi orang-orang yang bertakwa. Sebagaimana dalam wahyunya yang berbunyi, ya ayyuhallazina amanu, hai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana orang-orang sebelum kamu, la'allakum tattaqun, agar kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Jadi itu dalilnya bahwa setiap orang yang berpuasa secara baik dan benar, dia akan menjadi orang-orang yang lebih bertakwa dari sebelumnya. Yang kedua, mendapatkan dua kebahagiaan. Sebagaimana di dalam hadis qudsi yang artinya bahwa orang yang berpuasa akan mendapatkan dua kebahagiaan. Yang pertama, kebahagiaan ketika dia berbuka puasa, dan kebahagiaan ketika puasanya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, tadi terkait dengan pahala kita ya. Pahala kita dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan pahala puasa tidak dicatat oleh malaikat. Siapa pencatat kebaikan? Tidak dicatat oleh malaikat raqib. Karena Allah sendiri yang akan membalasnya. Itu menjadi rahasia Allah. Itu kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang dicatat kebaikan kita oleh malaikat raqib adalah amalan kita selain puasa pada bulan Ramadan. Contohnya senyum sama temannya, contohnya membantu orang tuanya, berbuat baik kepada orang lain. Itu semua akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, oleh malaikat raqib, dan dilipat gandakan pahalanya. Sedangkan puasa itu menjadi urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kembali lagi kita ke keistimewaan orang-orang yang berpuasa. Orang-orang yang berpuasa akan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, dan Imam Muslim, yang berbunyi, man shoma ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Man shoma ramadana, barang siapa yang berpuasa imanan wahtisaban, karena iman dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala, ghufira lahu ma taqaddama, maka akan diampuni dosanya yang telah lalu min zambi. Jadi itu artinya. Jadi dosa kita yang telah lalu itu diampuni ya, bukan dihapus tapi diampuni.
Mengerti perbedaannya dihapus sama diampuni? Kalau dihapus hilang sama sekali. Kalau diampuni besok tetap kita terbaca pada saat di padang mahsyar ketika kita menerima buku catatan rapor kita dari Allah Subhanahu wa taala. Oh, ini dosa-dosanya. Ada catatannya, hanya saja itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Jadi tetap kita akan baca track record kita selama 1 tahun kemarin sebelum puasa. Baik. Selanjutnya, bagi orang yang berpuasa dia akan menjadi lebih sehat. Sudah banyak penelitiannya dari para ahli. Dan malah sekarang kalau orang mau operasi itu disuruh puasa dulu. Jadi disuruh puasa. Entah apa alasannya, mungkin saya yakin itu dilakukan karena demi kesehatan. Yang selanjutnya adalah dikabulkan doanya. Jadi orang-orang yang berpuasa, selama dia berpuasa, maka dia akan dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada 3 doa yang tidak akan pernah ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Tirmizi dinyatakan bahwa 3 doa yang tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, orang yang berpuasa hingga berbuka puasa. Banyak-banyak doa. Mumpung lagi puasa, doa dulu, minta apa kayak itu. Minta menjadi orang yang pintar, menjadi orang yang berguna bagi bangsa dan negara, berguna bagi agama, dan berguna bagi orang tua, dan lain-lain. Minta, jangan malu-malu minta sama Allah. Minta semau-maunya. Misalkan mau menjadi orang yang kaya, jangan minta jadi orang kaya, minta jadi orang yang sangat kaya, tapi dermawan. Seperti itu. Jangan minta, ya Allah berikan saya rezeki yang banyak. Mintanya rezeki yang melimpah dan menjadi orang-orang yang dermawan, seperti itu. Jadi tadi bahwa doa orang yang berpuasa dia akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian doa seorang pemimpin yang adil dan doanya orang yang teraniaya. Allah mengangkat doanya ke awan dan membukakan pintu-pintu langit. Demi kebesaranku, engkau pasti aku tolong meski tidak sekarang. Itu janji Allah Subhanahu wa taala bagi 3 orang tersebut. Kemudian akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Keistimewaan orang yang berpuasa akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Sebagaimana hadis yang artinya puasa itu adalah perisai. Oleh karena itu, jika salah seorang di antara kalian berpuasa, maka janganlah dia berkata-kata kotor dan juga berlaku bodoh. Jika ada orang yang memerangi atau mencacinya, maka hendaklah dia mengatakan, sesungguhnya aku sedang berpuasa. Ya. Jadi ketika berpuasa kita tidak boleh berkata kotor. Itu akan mengurangi puasa, pahala daripada puasa kita. Tidak membatalkan puasa, tapi mengurangi pahalanya. Kalau puasa batal, bisa kita ganti di lain hari. Contohnya, anak-anak yang perempuan biasanya batal antara 1 minggu sampai 15 hari ya. Tidak boleh puasa. Besok diganti setelah bulan Ramadan juga. Tidak apa-apa ya. Jadi wajib diganti itu setelah bulan Ramadan. Tapi kalau yang hilang pahala puasanya mau diganti bagaimana? Tidak bisa ya. Tidak bisa diganti kalau pahalanya yang hilang. Nah, ini karena kita melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak membatalkan puasa tapi mengurangi pahala puasanya.
Contohnya seperti tadi, pacaran, tidak boleh. Berkata-kata kotor, tidak boleh. Berkelahi sama temannya, tidak boleh. Menggibah temannya, membicarakan temannya yang jelek-jelek, walaupun kejelekan temannya itu benar. Biasa narak pada saling lamun sano je girang ngosek tangking ni anu doset masih nonde ditanggung. Baik. Sampai di sini atau kita lanjut? Sampai di sini. Baiklah, kalau sampai di sini ya sama ya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.